Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atianggi Supriyati. Saya semester 4, kelas A dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, kali ini kita akan membahas pembelajaran matematika mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kurikulum nasional 3.5 menganalisis barisan dan deret aritmatika, 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu pengetahuan, yang pertama menerapkan barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah secara disiplin, kreatif, dan inovatif. Yang kedua yaitu menganalisis masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika secara kreatif dan inovatif. Untuk keterampilan, yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika secara kreatif dan inovatif. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu dengan berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan akan dapat mengidentifikasi barisan aritmetika dengan cermat. Dan yang kedua, menjelaskan suku Kn dari suatu barisan aritmatika dengan teliti, mengidentifikasi deret aritmatika dengan benar, menjelaskan jumlah suku Kn dari suatu deret aritmatika dengan cermat, dan terakhir terampil menganalisa dan menyelesaikan permasalahan barisan dan deret aritmatika dengan teliti. Nah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu barisan dan deret aritmetika. Konsep deret aritmetika digunakan untuk memprediksi biaya, pengeluaran, pemasukan, keuntungan, dan kerugian. Bahasan yang pertama yaitu barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturutan selalu merupakan bilangan konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Nah, perhatikan juga barisan bilangan berikut. Yang pertama yaitu 1,4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Yang kedua B 28, 14, 20 dan seterusnya. Yang ketiga 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Nah, 3 contoh ini merupakan barisan aritmetika. Nah, kita langsung ke contoh ya. Yang pertama yaitu 1, 4, 7, 10, 13. Nah, untuk U1-nya sama dengan A yaitu 1, U2-nya 4, U3-nya 7, U4-nya 10, U5-nya 13. Nah, untuk antara suku U1 dan U2 itu bedanya ditambah 3 dan seterusnya. 4 ke 7 yaitu ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3, 10 ke 13 ditambah 3. Nah, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 3 atau B sama dengan 3. Nah, untuk yang kedua 28, 14, 20. Nah, untuk 28 itu beda sukunya yaitu ditambah 6, 8 ke 14 ditambah 6, 14 ke 20 ditambah 6. Nah, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 6 atau B-nya sama dengan 6. Nah, untuk yang ketiga 30 ke 25.
makin menurun kan, 25 ke 20, 20 ke 15, jadi bedanya itu dikurangi 5. Nah, 30 ke 25 dikurangi 5, 25 dikurangi 25 ke 20 dikurangi 5, dan seterusnya. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah min 5. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya min 5 atau B sama dengan min 5. Secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku B sama dengan UN sama dengan UN-1. Nah, rumus umum suku ke N barisan aritmetika dengan suku pertama, U dilambangkan dengan A dan beda dengan B, dapat ditentukan seperti berikut. Nah, seperti ini. U1 sama dengan A, rumusnya U1 ditambah B sama dengan A plus B, U3 U2 ditambah B, dan seterusnya sampai UN sama dengan UN-1 plus B sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N-1B. Nah, keterangannya yaitu UN suku ke N, A-nya yaitu suku pertama, B-nya itu beda, N-nya banyak suku. Nah, kita langsung ke contoh aja. Tentukanlah suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Nah, kita jawab. Min 3, 2, 7, 12 itu suku pertamanya yaitu A-nya itu min 3, beda itu rumusnya U2 atau suku kedua dikurangi suku pertama, jadi 2 dikurangi suku pertamanya min 3, jadi min sama dengan plus, jadi 2 plus 3 sama dengan 5. Dengan menyubstitusikan A dan B ke rumus suku ke N, UN sama dengan A sama dengan N-1 kali B. Peroleh U sama dengan min 3 plus N-1 dikali 5. Maka suku ke-8 yaitu, kita langsung aja masukin rumus yang UN ini. U8 sama dengan min 3, U8 sama dengan min 3 plus 8 dikurangi 1 dikali 5. Jadi suku ke-8 yaitu 32. Nah, untuk suku ke-20 juga sama rumusnya seperti suku ke-8. Jadi suku ke-20 nya yaitu min 3 ditambah 20 dikurangi 1 sama dengan 92. Jadi suku ke-20 nya yaitu 92. Nah, untuk contoh kedua, yaitu diketahui barisan aritmetika min 2,147. Titik-titik dan seterusnya sampai 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, kita jawab. Diketahui barisan aritmetikanya min 2,147 sampai 40. Dari barisan tersebut diperoleh A-nya yaitu min 2, B-nya itu U2 dikurangi U1 yaitu 1 dikurangi min 2, jadi sama dengan 3, dan U-nya yaitu 40. Nah, ditanyakan banyak suku yaitu N. Kita jawab, rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B, sehingga UN-nya yaitu 40, A-nya min 2 plus N-1, B-nya yaitu 3. Jadi 40 sama dengan 3N min 5. Nah, kita pindah ruas 3N-nya ke kiri. Kita pindah ruas yang min 5-nya yaitu ke kiri. Jadi 40 ditambah 5, jadi 45 3N. Nah, 3N sama dengan 45, jadi N sama dengan 45 per 3, jadi sama dengan N-nya yaitu 15. Jadi banyaknya suku dari barisan di atas yaitu 15.
Nah, ini untuk contoh di antara bilangan 20 Nah, untuk yang kedua yaitu kita akan bahas tentang suku tengah. Barisan bilangan yang memiliki suku tengah apabila sukunya ganjil. Suku kete atau UT merupakan suku tengah. Nah, rumusnya itu UT sama dengan 1/2 buka kurung U awal ditambah U akhir, atau UT sama dengan 1/2 buka kurung A plus UN. Nah, yang ketiga yaitu sisipan. Sisipan yaitu bilangan yang diletakkan di antara dua bilangan. Banyak bilangan yang disisipkan tergantung pada yang diminta. Setelah disisipkan, barisan akan tetap menjadi barisan aritmetika, sehingga diperoleh beda yang baru adalah yaitu B aksen sama dengan B per K plus 1. Keterangannya, B-nya yaitu beda lama, K-nya yaitu sisipan. Kemudian banyak suku baru, N aksen adalah N aksen sama dengan N-1 K buka kurung, itu rumusnya N aksen sama dengan buka kurung N-1 tutup kurung K plus N. Dengan K banyaknya bilangan yang disisipkan. Nah, langsung aja kita ke contoh. Di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan sehingga terjadi sebuah barisan aritmetika. Tentukanlah yang pertama yaitu beda barisan aritmetika baru, yang kedua suku tengah barisan aritmetika baru. Nah, kita jawab yang pertama dulu ya. Diketahui A-nya yaitu 20, B-nya 116 dikurangi 20 sama dengan 96, dan K-nya itu 11. Ditanya maka beda baru, B aksennya berapa? Nah, kita langsung ke rumusnya. B aksen sama dengan B per K plus 1. B-nya yaitu 96, K-nya 11 ditambah 1 jadi 96 per 12 sama dengan 8. Jadi beda barisan aritmetika baru adalah 8. Nah, yang kedua diketahui A-nya itu 20, UN-nya 116 dengan N sama dengan N-1 K tutup kurung K plus N. Nah, 2-1 dikali 11 tambah 2 jadi 1 dikali 11 ditambah 2, 11 tambah 2 sama dengan 13. Nah, jadi N-nya itu 13. Ditanyakan suku tengah UT-nya. Jawab, rumusnya yaitu UT sama dengan 1/2 A plus UN. Nah, 1/2 A-nya itu 20, UN-nya 116. 1/2 dikali 136, 20 tambah 116, 136. Jadi hasilnya 68. Jadi suku tengahnya adalah 68. Nah, kita akan bahas pokok pembahasan yang kedua yaitu deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmetika. Jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan Sn. Misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai seterusnya sampai UN. Nah, itu disebut deret aritmetika dengan UN A, UN sama dengan A plus buka kurung N-1 dikali B. Nah, sehingga diperoleh 2Sn sama dengan N buka kurung 2A plus buka kurung N-1 dikali B tutup kurung. Nah, itu Sn sama dengan N per
2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 dikali B tutup kurung. Jadi jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N-1 dikali B. Nah, karena UN ditambah A sama dengan N-1 kali B, jadi rumus Sn dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN, atau Sn N per 2 buka kurung U1 plus UN. Nah, karena UT sama dengan 1 per 2 buka kurung A plus UN, nah rumus Sn juga dapat dituliskan dalam Sn sama dengan N kali U kali T. Kemudian karena Sn sama dengan U1 plus U2 ditambah dan seterusnya UN-1 plus UN, Sn-1 sama dengan U1 plus U2 plus dan seterusnya ditambah UN-1, maka UN sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Nah, bisa juga dengan menggunakan rumus jika Sn An pangkat 2 plus Bn, maka UN-nya sama dengan 2An plus B dikurangi A. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Diketahui Sn 2n pangkat 2 plus 3n, tentukan suku ke-10 deret tersebut. Nah, kita jawab dengan rumus ya. Rumusnya yaitu Sn plus An pangkat 2 plus Bn. Nah, perlu diingat itu rumusnya. Jadi maka UN-nya yaitu 2An plus buka kurung B dikurangi A. Nah, U10 A-nya kan itu 2 langsung aja kita masukin ke rumusnya. 2 dikali 2 dikali 10 ditambah 3 dikurangi 2. Jadi 40 plus 1 sama dengan 41. Jadi suku ke-10 deret tersebut adalah 41. Nah, untuk contoh kedua, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret min 2 plus 0 plus 2 ditambah titik-titik dan seterusnya. Nah, kita jawab. U1 nya sama dengan min 2, U2 nya sama dengan 0. Jadi B nya U2 dikurangi U1, 0 dikurangi min 2. Min sama min jadi plus, jadi B nya yaitu 2. Maka jumlah 10 suku pertama adalah rumusnya Sn sama dengan N per 2 buka kurung siku 2A sama dengan buka kurung N-1 dikali B tutup kurung siku. Nah, jadi 10 per 2 dikali min 2 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 2. Jadi hasilnya 5. Buka kurung min 4 ditambah 18. Nah, kita selesaikan dulu. Jadi jumlahnya 10-nya suku yang ke-10-nya yaitu 70. Nah, langsung kita ke contoh ketiga, yaitu tentukanlah jumlah 5 suku pertama jika suku kelima adalah 240 dan suku pertama adalah 20. Nah, kita harus ketahui dulu nih U1 nya berapa. U1 nya yaitu 20, U5 nya 240. Nah, N nya kan udah diketahui juga, N nya 5. Maka jumlah 5 suku pertama yaitu S5 adalah Sn, rumusnya Sn N per 2 buka kurung A plus UN. Nah, langsung kita masukkan ke rumus 5 per 2 dikali buka kurung 20 plus 240. Jadi 5 per 2 dikali 260 sama dengan 650. Jadi 5 suku pertama atau S5 adalah 650. Nah, untuk contoh penerapan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu misalkan nih, Anda seorang pemimpin sebuah perusahaan, Anda ingin menghitung gaji 10 karyawan Anda.
gaji seorang karyawan setiap bulannya dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 1 juta, terus Anda selaku pimpinan ingin tahu biaya yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Nah, untuk mengetahui biaya yang Anda harus siapkan untuk 10 karyawan untuk 1 tahun bisa dihitung menggunakan rumus dari aritmatika. Nah, kita jawab ya. Kita ketahui dulu nih, B-nya berapa? B-nya kan udah diketahui. B-nya yaitu 50.000 dan A-nya itu U1-nya yaitu 1 juta. Dan N-nya itu 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi, kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu SN sama dengan 1/2 N buka kurung 2A plus buka kurung N-1 kali B. Jadi 1/2 nya 12 dikali 2 A-nya 1 juta ditambah 12 dikurangi 1 dikali 50.000. Jadi 6 buka kurung 20 juta buka kurung 2 juta ditambah 11 kali 50.000. 6 kali 2 juta ditambah 550.000. Jadi 6 dikali 6 dikali 2 juta 550.000. Jadi total semuanya 15.300.000. Jadi gaji karyawan selama 1 tahun itu yaitu 15.300.000 per orang. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Saya Ati Anggi Supriyati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.